tahun 2025. Di seluruh dunia, rasa gelisah terasa begitu berat. Bisikan tentang Dajjal dan akhir zaman menggema di dunia maya dan percakapan-percakapan. Kecemasan ini dipicu oleh banyak hal. Cuaca ekstrem mengubah wajah bumi, konflik politik memanas, mengancam jadi perang besar. Bagi banyak orang, semua ini bukan kejadian biasa. Ini tanda-tanda yang saling terkait, mengarah ke sesuatu yang lebih besar dan mengerikan. Dalam Islam ada masa fitnah, masa penuh cobaan dan kekacauan. Masa ini, menurut eskatologi Islam, terjadi sebelum akhir zaman. Mungkinkah tahun 2025 adalah awal dari masa penuh gejolak ini? Video ini akan membahas pertanyaan-pertanyaan itu, melihat kejadian di tahun 2025, dari sudut pandang eskatologi Islam. Kita akan melihat kejadian nyata yang menimbulkan rasa takut dan ketidakpastian. Kita juga akan menelusuri informasi yang benar dan yang salah, memisahkan fakta dari fiksi. Perjanjian kita akan pandai Indonesia para membantu memahami isu-isu ini dengan tepat. Salah satu sumber kecemasan terbesar di tahun 2025 adalah cuaca ekstrem yang semakin sering dan dahsyat. Dari pusaran kutub yang membekukan Amerika hingga banjir dan kebakaran hutan di seluruh dunia, bumi seperti sedang memberi kita pesan. Kejadian-kejadian ini bukan sekedar angka statistik. Ini adalah kekuatan alam yang menghancurkan hidup, menggusur masyarakat, dan meninggalkan jejak kehancuran. Para ilmuwan sudah lama memperingatkan tentang dampak perubahan iklim. Mereka menunjukkan bagaimana ulah manusia berkontribusi pada pola cuaca yang semakin tidak menentu ini. Bagi banyak orang, kejadian-kejadian ini menjadi pengingat akan keseimbangan bumi yang rapuh. Ini menggarisbawahi pentingnya tindakan bersama untuk mengatasi perubahan iklim. Dalam konteks eskatologi Islam, beberapa orang menganggap kejadian ini sebagai tanda-tanda mendekatnya akhir zaman. Al-Quran menyebutkan bencana alam sebagai peringatan dari Tuhan, pengingat akan kuasanya dan tanggung jawab kita untuk hidup selaras dengan ciptaannya. Semakin parahnya kejadian-kejadian ini membuat sebagian orang percaya bahwa kita sedang memasuki masa fitnah yang semakin berat. Namun, penting untuk menyikapi tafsir ini dengan hati-hati. Meskipun Al-Quran menyebutkan bencana alam sebagai tanda-tanda, Al-Quran juga menekankan pentingnya mencari ilmu dan pemahaman. Penting untuk mengandalkan informasi ilmiah yang kredibel, di samping tafsir agama, untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang isu-isu yang kompleks ini. Bersamaan dengan kecemasan lingkungan di tahun 2025, dunia juga menghadapi gelombang ketidakstabilan politik yang sama mengkhawatirkannya. Peta politik dunia seperti terus berubah, aliansi lama retak dan kekuatan baru bermunculan. Dari gedung pemerintahan hingga jalanan kota-kota besar, ketegangan semakin memuncak. Di Amerika Serikat, sebuah artikel satir dari The Hill melukiskan gambaran suram dan lucu tentang negara yang berada di ambang kehancuran. Artikel itu, meskipun fiktif, menyentuh kecemasan nyata tentang kondisi politik Amerika. Artikel itu membayangkan skenario seperti toh kontroversial yang naik ke tampuk kekuasaan dan konflik internasional yang meningkat dengan cepat. Meskipun kejadian yang digambarkan dalam The Hill adalah satir, kejadian ini menyoroti tren global yang sangat nyata. Kebangkitan nasionalisme, lunturnya kepercayaan pada lembaga tradisional, dan maraknya informasi yang salah semuanya berkontribusi pada iklim ketidakpastian dan ketakutan. Ketidakstabilan ini, baik dipicu oleh kejadian nyata maupun komentar satir, dapat dengan mudah diartikan melalui kacamata eskatologis. Penting untuk diingat bahwa satir, meskipun seringkali lucu, juga bisa menjadi alat yang ampuh untuk komentar sosial. Dengan melebih-lebihkan aspek-aspek tertentu dari kenyataan, karya satir dapat mengungkap ketegangan yang mendasari dan mendorong refleksi kritis. Meskipun tidak dimaksudkan untuk dipahami secara harfiah, karya satir dapat memberikan wawasan berharga tentang kecemasan dan ketakutan yang membentuk dunia kita. Dalam eskatologi Islam, konsep kekacauan dan cobaan, yang dikenal sebagai fitnah, memiliki makna yang penting. Fitnah merujuk pada masa penuh cobaan dan ujian berat yang akan dihadapi umat manusia. Masa-masa penuh gejolak ini dilihat sebagai cara untuk memisahkan orang beriman yang sejati dari mereka yang kurang iman. Fitnah berfungsi sebagai ujian ilahi, menantang ketabahan dan komitmen individu terhadap keyakinannya.
Diyakini bahwa dengan menghadapi cobaan ini dengan sabar dan iman yang tak tergoyahkan akan membawa kesuksesan dan pahala tertinggi di akhirat. Jadi, pada intinya, masa-masa penuh kekacauan ini bukanlah sekedar kesulitan yang datang secara acak, melainkan cobaan yang memiliki makna spiritual yang dalam. Sepanjang sejarah manusia, waktu selalu menjadi benang merah yang penting. Kalender Islam, yang kaya akan makna, menawarkan perspektif unik untuk melihat masa lalu, masa kini, dan masa depan kita. Dengan memahami seluk-beluknya, kita mendapatkan wawasan tentang siklus dan ritme yang membentuk hidup kita. Sepanjang sejarah, manusia seringkali memandang masa depan dengan campuran harapan dan kekhawatiran. Ramalan dalam tradisi Islam berbicara tentang peristiwa dan tokoh-tokoh yang banyak dinantikan dengan napas tertahan. Tapi, apa sebenarnya arti dari ramalan-ramalan ini? Dan bagaimana kita harus memahaminya dalam konteks modern kita? Di era banjir informasi ini, memilah kebenaran dari kepalsuan menjadi semakin penting. Dalam memahami ramalan dan peristiwa sejarah, sangatlah penting untuk mengandalkan sumber yang kredibel. Ini memastikan bahwa interpretasi kita didasarkan pada kenyataan, tidak dipengaruhi oleh informasi yang salah atau sensasionalisme. Hidup ini tak dapat disangkal, penuh dengan ketidakpastian. Namun, dengan kebijaksanaan dan harapan, kita dapat menavigasi hal-hal yang tidak diketahui ini dengan anggun. Ajaran tradisi Islam memberikan kompas, membimbing kita melalui masa-masa sulit, dan membantu kita menemukan kejelasan di tengah kebingungan. Dengan memeluk prinsip-prinsip ini, kita dapat menghadapi masa depan dengan percaya diri dan tenang.